Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Siblings Company FRI 080 ingin mempresentasikan mengenai tugas akhir kami, mata kuliah perancangan tata letak dan fasilitas. Next. Di sini FRI 80 beranggotakan Saya Adinda Destiningrum. Saya Muhammad Ihsan Caniago. Dan saya Nadia Kalista Syahaan. Nah, selanjutnya ada latar belakang. Siblings Company ingin membangun perusahaan manufaktur untuk memproduksi tandu baren di Jawa Barat. Namun, perusahaan belum mengetahui wilayah Jawa Barat. Jadi, perusahaan ingin mendigitalisasi wilayah Jawa Barat untuk mengetahui tentang daerah itu. Untuk itu, Siblings Company ingin mengetahui lebih baik tentang wilayah Jawa Barat melalui digitalisasi dan juga membantu Siblings Company untuk mendefinisikan lokasi alternatif perusahaan dan jarak dengan suppliernya. Siblings Company merupakan produsen tandu baren yang akan membangun fasilitas pabrik untuk melayani pasar domestik dalam bentuk business to customer atau B2C, di mana pelanggan perusahaan terbesar tersebar di Jawa Barat. Dalam menentukan lokasi terbaik, diperlukan beberapa pilihan alternatif dengan metode penilaian faktor seperti faktor kualitatif dan faktor kuantitatif. Siblings Company juga ingin menentukan material handling yang sesuai untuk mendukung proses produksi. Material handling yang dipilih oleh Siblings Company adalah troli dan ingin menemukan unit lot terbaik untuk memproduksi tandu baren jika menggunakan troli sebagai material handling dengan mempertimbangkan penumpukan. Next. Nah, untuk gambaran bisnisnya, yang pertama itu ada company name. Company name-nya Siblings Company, product name-nya tandu baren. Type of business activity itu CV, company address ini Jalan Sentul, Citarap, Kelurahan Karang, Asem Barat, Kecamatan Citarap, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Business field-nya itu manufaktur, owner Muhammad Ihsan Caniago, dan tagline itu for you, for your beloved, for better life. Nah, selanjutnya ada jarak antar supplier dengan kandidat lokasi. Yang pertama itu ada PT Plastik Jaya itu Siblings Company A dengan jarak 44,9 km. Yang kedua PT Karisma Jaya bersama Tu Siblings Company A dengan jarak 32,8 km. Ketiga ada PT Cahaya Bekasi Bajatama Tu Siblings Company A dengan jarak 17,3 km. Yang keempat ada PT Plastik Jaya Tu Siblings Company B dengan jarak 39,2 km. Yang kelima ada PT Karisma Jaya bersama Tu Siblings Company B dengan jarak 35,8 km. Yang keenam ada PT Cahaya Bekasi Bajatama Tu Siblings Company B dengan jarak 49,6 km. Yang ketujuh ada PT Plastik Jaya Tu Siblings Company C dengan jarak 59,5 km. Dan yang terakhir itu ada PT Karisma Jaya bersama Tu Siblings Company C dengan jarak 56,1 km. Maaf, yang terakhir itu ada PT Cahaya Bekasi Bajatama Tu Siblings Company C dengan jarak 69,9 km. Selanjutnya ada pemilihan lokasi dengan faktor rating. Yang pertama itu ada faktor kualitatif, kemudian dinormalisasikan dengan faktor kuantitatif dengan harga yang terlampir pada layar. Next. Kemudian dimasukkan ke dalam tabel kualitatif dan kuantitatif dengan masing-masing alternatif. Ada alternatif 1 Kabupaten Bogor, alternatif kedua Kabupaten Karawang, dan alternatif ketiga Kabupaten Bekasi dengan total rating yaitu 78,46 alternatif 1, 77,81 alternatif 2, dan 68,38 untuk alternatif ketiga. Jadi lokasi yang terpilih untuk lokasi pabrik adalah Kabupaten Bogor, karena Kabupaten Bogor meraih skor tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi dengan skor sebesar 78,46 dengan UMK Rp4.270.226 dengan rent price-nya itu sebesar 1 miliar dengan luas area 2.650 meter persegi. Untuk analisis pemilihan lokasi, Siblings Company merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur alat bantu kesehatan yaitu tandu baren. Siblings Company akan membangun pabrik untuk memenuhi kebutuhan pasar domestiknya yaitu business to customer. Siblings Company memiliki 3 alternatif lokasi yang akan dibangun pabrik yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bekasi dengan menggunakan metode AHP. Menggunakan metode AHP, Siblings Company juga menggunakan metode kualitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada beberapa responden mengenai 3 alternatif lokasi pabrik. Berdasarkan faktor rating yang
Telah dilakukan, Sablings Company menemukan lokasi terbaik ada Kabupaten Bogor dengan luas lahan sebesar 2.650 meter kuadrat dengan harga sewa sebesar 1 miliar per tahun. Untuk UMK sebesar Rp4.217.206 dengan perolehan skor sebesar 78,46. Selanjutnya ada routing sheet. Nah, untuk demand-nya itu 7.814 unit per tahun. Untuk work days in 1 year itu 284 hari per tahun. Working hour-nya 7 jam, working day per week itu 6 hari per minggu. Berikut merupakan total aktual mesin required per unit terdapat pada tabel yang telah terlampir. Berdasarkan perhitungan routing sheet, maka didapatkan data sebagai berikut. Yang pertama itu, scrap terbesar berada pada part kerangka, tepatnya pada step operasi kedua itu sebesar 26%. Yang kedua, total mesin yang dibutuhkan ialah 15 unit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai GBBU dan GBBP. Di sini dapat dilihat GBBU terdapat 8 part yang dapat dilihat kodenya pada gambar dengan total area 3 meter persegi. Selanjutnya ada area GBBP dengan 3 part dengan total area 3 meter persegi juga. Selanjutnya di sini kami memiliki facility, yaitu terdiri dari 15 fasilitas untuk alat. Dapat dilihat pada gambar, yaitu ada cutting machine, mesin gugut, drilling machine, threading machine, CNC milling machine, spray coating machine, drill machine, meja inspeksi ada 5, selanjutnya ada meja pengepakan, dan ada assembly machine ada 2. Di sini ada fasilitas area yang terdapat pada Sablings Company, ada area receiving dengan luas 3 meter persegi, area GBBU, area GBBP, area warehouse, dan area shipping. Untuk luasnya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya di sini ada stacking area. Di sini kita mendapatkan unit lot sebesar 37 dengan faktor 1 dan 37. Setelah perhitungan menggunakan Gantt chart, kita mendapatkan waktu minimal yaitu 116 yang terdapat pada faktor 37. Selanjutnya di sini ada tabel from to. Di sini ada stacking maksimum yaitu sebesar 49.300. Selanjutnya ada analisis MHE terpilih, yaitu di sini MHE yang terpilih troli, di mana dimensi troli yang digunakan adalah 5 kali 1,5 kali 3 meter. Lalu terdapat 20 inisial fasilitas yang terdiri dari mesin, meja, serta area-area seperti area receiving, area GBBU, area GBBP, area shipping, dan area warehouse. Selanjutnya ada material yang memiliki dimensi terbesar adalah box dengan dimensi 2500 x 150 x 1600 mm. Lalu material terkecil yaitu ada baut L dengan dimensi 50 x 10 x 16 mm. Lalu lot size Sablings Company adalah 1 dengan total unit diproduksi sebesar 37 produk per harinya. Lalu ada jumlah waktu pengantaran yang paling optimal dan jumlah frekuensi pengantaran untuk masing-masing proses dapat dilihat. Di sini ada 36 from to. Dapat dilihat untuk frekuensinya lebih detail lagi pada gambar. Selanjutnya di sini ada luas area, yaitu ada area office, di mana ada fasilitasnya ruang CEO dan karyawan, dapat dilihat rinciannya, lalu ruang rapat, ruang santai, dan dapur, dengan total office area sebesar 210 meter persegi. Selanjutnya di sini ada luas area dengan fasilitas yang dapat dilihat pada gambar, dengan total area 1.805 meter persegi.
Selanjutnya ada from to chart atau FTC. Dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan hasil perhitungannya, didapatkan hasil dari FTC cost yaitu Rp648.410. Dari hasil tersebut dapat dihitung untuk hasil penjumlahan dari total biaya yang dikeluarkan di setiap pekerjaan stasiun sama dengan hasil penjumlahan dari total biaya yang masuk di setiap stasiun kerja yaitu Rp648.410. Nah, berikut merupakan initial layout dengan di paling kiri ada inisialnya, lalu di sebelah kanannya ada facility name. Lalu untuk di kanan adalah gambaran bagaimana layout dari pabrik kami. Next. Nah, setelah dilakukannya iterasi dari beberapa departemen pada sheet sebelumnya, kemudian dipilihlah layout berdasarkan total cost yang paling kecil. Untuk total cost yang terkecil yaitu pada iteration 3 dan 2 departments dengan total cost Rp4.747.843,50. Setelah itu, dapat dilihat pada tabel di samping merupakan final layout berdasarkan total cost yang paling kecil. Next. Nah, berikut merupakan initial layout dari Siblings Company. Next. Selanjutnya ada analisis kelayakan untuk IRR. Nah, berdasarkan perhitungan IRR di atas, maka didapatkan IRR sebesar 40,82% pada Siblings Company. Dapat dikatakan layak karena nilai IRR melebihi dari nilai MAR, yaitu lebih dari 8%. Next. Nah, lalu untuk BCR-nya berdasarkan data di atas didapatkan bahwa nilai BCR sebesar 1,17. Maka dari itu, Siblings Company dikatakan layak jika memiliki nilai BCR lebih dari 1 dan nilai BCR dari Siblings Company juga melebihi 1. Sekian presentasi dari Siblings Company. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.